Asal nama Sumatera berawal dari keberadaan kerajaan Samudra, terletak di pesisir timur Aceh. Diawali dengan kunjungan Ibnu Battuta, yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati et-Tanji bin Battuta, petualang asal Maroko ke negeri tersebut pada tahun 1345. Dia melafalkan kata Samudra menjadi Sumatera, dan kemudian menjadi Sumatra. Selanjutnya nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis, untuk dirujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang. Sumatera juga terdiri dari beberapa pemerintahan antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, dan kota terbesarnya Medan. Penduduk yang mendominasi di Pulau Sumatera ialah etnis kelompok Melayu, Batak, Minangkabau, Aceh, Lampung, Karo, Nias, Renjang, Komering, Gayo, dan lain-lain. Sumatera juga termasuk dalam pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, dengan luas 473.481 km persegi. Dalam berbagai prasasti, Sumatera disebut dalam bahasa Sanskerta dengan istilah Suwarnadwipa atau Pulau Emas atau Suwarnabumi, artinya tanah emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Naskah Buddha yang termasuk paling tua, Kitab Jataka, menceritakan pelaut-pelaut India menyeberangi Teluk Benggala ke Suwarnabumi. Dalam cerita Ramayana dikisahkan pencarian Dewi Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa. Di kalangan bangsa Yunani purba, Sumatera sudah dikenal dengan nama Taprobana. Nama Taprobana Insula telah dipakai oleh Claudius Ptolemaios, ahli geografi Yunani abad kedua Masehi, tepatnya tahun 165, ketika dia menguraikan daerah Asia Tenggara dalam karyanya Geographike Hypogeesis. Sejak zaman purba para pedagang dari daerah sekitar Laut Tengah sudah mendatangi Nusantara, terutama Sumatera. Di samping mencari emas, mereka mencari kemenyan Styrax sumatrana, dan kapur barus Dryobalanops aromatica, yang saat itu hanya ada di Sumatera. Dalam kitab umat Yahudi, Melakim, Raja-Raja, pasal 9, diterangkan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam, Raja Israel menerima 420 talenta emas dari Hiram, Raja Tirus yang menjadi bawahan dia. Emas itu didapatkan dari negeri Ofir. Kitab Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 81, menerangkan bahwa kapal-kapal Nabi Sulaiman berlayar ke tanah yang kami berkati atasnya, Al-Ardo Ilati Barokna Fiha. Kata yang pertama kali menyebutkan nama Sumatera berasal dari gelar seorang Raja Sriwijaya Haji Sumatera Bumi, Raja Tanah Sumatera. Berdasarkan berita China, ia mengirimkan utusan ke China pada tahun 1017. Pendapat lain menyebutkan nama Sumatera berasal dari nama Samudra, kerajaan di Aceh pada abad ke-13 dan abad ke-14. Para musafir Eropa sejak abad ke-15 menggunakan nama kerajaan itu untuk menyebut seluruh pulau. Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Nusantara. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di timur dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur pulau, banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara di sana, antara lain Asahan, Sumatera Utara, Sungai Siak, Riau Kampar, Indragiri, Sumatera Barat, Riau, Batanghari, Sumatera Barat, Jambi, Musi, Ogan, Lematang, Komering, Sumatera Selatan, W. Semaka, W. Sekampung, W. Tulang Bawang, W. Seputih dan W. Mesuji, Lampung. Sementara beberapa sungai yang bermuara ke pesisir barat Pulau Sumatera diantaranya Batang Tarusan, Sumatera Barat dan Ketahun, Bengkulu. Di bagian barat pulau, terbentang pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari barat laut ke arah tenggara dengan panjang lebih kurang 1.500 km. Sepanjang Bukit Barisan tersebut terdapat puluhan gunung, baik yang tidak aktif Gunung Pesagi, maupun gunung berapi yang masih aktif, seperti Geredong Aceh, Sinabung, Sumatera Utara, Marapi dan Talang, Sumatera Barat, Gunung Dempo, Sumatera Selatan, Gunung Kaba, Bengkulu, dan Kerinci, Sumatera Barat, Jambi. Di Pulau Sumatera juga terdapat beberapa danau,
di antaranya Danau Laut Tawar Aceh, Danau Toba, Sumatera Utara, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau di atas, Danau di bawah, Danau Talang, Sumatera Barat, Danau Kerinci, Jambi, Danau Suwo dan Danau Ranau, Lampung dan Sumatera Selatan. Penduduk Sumatera mayoritas beragama Islam dan sebagian kecil merupakan penganut ajaran Kristen Protestan, terutama di wilayah Tapanuli dan Toba Samosir, Sumatera Utara. Di wilayah perkotaan, seperti Medan, Pekanbaru, Batam, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung dijumpai beberapa penganut Buddha. Kota-kota di Pulau Sumatera dihubungkan oleh 4 ruas jalan lintas, yakni lintas tengah, lintas timur, lintas barat dan lintas pantai timur yang melintang dari barat laut, Tenggara Sumatera. Selain itu terdapat pula ruas jalan yang melintang dari barat timur, seperti ruas Bengkulu, Palembang, Padang, Jambi, serta Padang, Dumai, Medan. Di beberapa bagian Pulau Sumatera, kereta api merupakan sarana transportasi alternatif. Di bagian selatan, jalur kereta api bermula dari Pelabuhan Panjang, Lampung, hingga Lubuk Linggau dan Palembang, Sumatera Selatan. Di tengah Pulau Sumatera, jalur kereta api hanya terdapat di Sumatera Barat. Jalur ini menghubungkan antara Kota Padang dengan Sawah Lunto dan Kota Padang dengan Kota Pariaman. Semasa kolonial Belanda hingga tahun 2001, jalur Padang, Sawah Lunto dipergunakan untuk pengangkutan batu bara. Tetapi semenjak cadangan batu bara di Ombilin mulai menipis, maka jalur ini tidak berfungsi lagi. Sejak akhir tahun 2006, pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali mengaktifkan jalur ini sebagai jalur kereta wisata. Beberapa kota di Pulau Sumatera juga merupakan kota perniagaan yang cukup penting. Medan, kota terbesar di Pulau Sumatera, merupakan kota perniagaan utama di pulau ini. Banyak perusahaan-perusahaan besar nasional yang berkantor pusat di sini. Keragaman budaya di Pulau Sumatera juga sangatlah banyak dan masih kental diantaranya dari lagu-lagu daerah, pantun lama, butet, sengko-sengko. Rumah adat Sumatera Utara dinamakan Parsakitan dan Jabu Bolon, serta baju adat daerah Tapanuli Utara tenunan tradisionalnya disebut ulos. Untuk tari-tarian daerah Sumatera Utara antara lain tari Serampam 12, tari Tortor, tari Marsia Lapari, dan tari Manduda. Pisau surut adalah senjata tradisional sejenis belati dan merupakan senjata tradisional di Tanah Karo, Sumatera Utara. Pisau gaya dompak, berupa sebilah keris panjang merupakan lambang penting pemerintahan Raja Sisingamangaraja. Senjata ini hanya boleh digunakan oleh raja saja. Senjata tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat umum adalah hujur sejenis tombak dan podang sejenis pedang panjang. Demikianlah fakta histori Pulau Sumatera, semoga bermanfaat buat kalian. Terkadang kita terjebak pada satu frasa yang salah dalam hidup. Dalam kehidupan, kita pasti mengalami fase mencari jati diri. Sebenarnya, tidak ada jati diri yang hilang. Jati diri ada karena dibentuk, bukan dicari lalu didapatkan. Seperti apa diri mereka tergantung dari bagaimana memilih hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam kehidupan dan diri mereka. Terima kasih.